Saudara Bisma. Waduh, warna-warni juga sama nih. Saudara Bisma. Bisma? Itu apaan? Itu apaan? Warnanya kita merah juga loh. Si Bisma bisa aja nih kayak gini-gini bagus. Apa tuh? Apa tuh? Saudara Bisma? Itu apa ya? Halo, halo. Bagus lah suaranya. Emang halo, halo. Halo, selamat malam Bisma. Malam, bentar di presisiin dulu ya. Ya, orang oke tinggal itu. Asal jebaki muka orang. Lihat kita setnya sama, terus juga kita pakai baju dengan warna yang sama. Buat serial nih. Ya, alhamdulillah, terima kasih lah. Cheers dulu. Cheers. Oh, bentar. Cheers. Cheers ya. Taiti ya ini, cheers. Ini kita nggak janjian ya, Gup ya, untuk sama sekali bertema kayak gini. Sama sekali nggak ada briefnya apa-apa ya, kayak Bisma bisa, hayu insya Allah bisa gitu. Bis, apa kabar? Yes. Pangestu. Sehat selalu ya. Ini lagi di Bandung. Ini di Bandung di studio kebetulan. Kebetulan studionya sebelah kamar ya. Sebelah kamar, benar. Sebelah kamar, ya. Iya. Mencoba menyeting biar enakin aja lah. Betul. Dari segi audio dan visual. Ya. Selama karantina kurang lebih 2 bulan ngapain aja nih di Bandung? Waduh, banyak ya. Tidur. Pasti ya. Enggak sih. Tidur justru susah banget tidur. Pola tidur lagi nggak bener banget karena memang banyak yang pengen diulik gitu. Misalnya kayak ngerouting instrumen gimana sampai ke mixer, terus gimana memproduce musik di DAW seperti apa gitu. Kayak sistem-sistem di area musik lah, karena memang persiapan juga untuk perilisan single. Akhirnya akan rilis single sendiri dan dibantu sama suaminya Wenda. Kita itu adalah Bayu tadi ya. Berlayar bareng. Ya Allah. Gitu. Jadi lagi disebutin itu. Sekitar pokoknya yang pasti setelah lebaran lah. Setelah lebaran kita lihat pandemi ini seperti apa. Asalnya memang mau rilis di bulan April, cuman ada pandemi ini jadi bentar ini kita harus jadi banyak sebenarnya ini puter apa ya ibaratnya, banting setir bikin konsep baru untuk perilisan ini. Jadi beda banget. Yang sudah tapi lagunya apakah lagu-lagu yang waktu itu sempat kita dengerin atau gimana nih? Apa akhirnya kayaknya Goofy belum denger deh. Oh ya yang ampun, ini kayaknya belum denger deh. Jadi sama semua, jadi untuk bisa mendengarkan kurang lebih di bulan setelah lebaran nanti sebenarnya. Setelah lebaran. Amin. Mudah-mudahan lancar ya, Bis. Ya. Amin. Bis, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tentang apa ya? Fun fact Bisma tadi ya. Banyak banget sama Wenda. Apa aja sih? Tadi nggak dengar. Katanya yang pertama itu Bisma adalah jadi orangnya pohon kayak ninggalin dewinya. tapi yang jelas nama seorang Bisma Karisma ini kan kita pertama kali dengar pastinya tahu ya dari sebelum solo ada dalam boyband juga itu Smash, dan sekarang sepertinya ada beberapa hal yang berubah dari Bisma, dari segi materi lagu, dari segi pembawaan Bisma juga mungkin akhirnya. Dan pada akhirnya Bis, yang pengen ditanya ini sama serial pada kesempatan kali ini adalah segimana mengganggunya sih si Miss Rona ini, si pandemi ini kepada segala persiapan di dunia industri gitu, Bis. Cukup mengganggu dan harus beradaptasi terhadap the new normal ini mungkin ya. Ya. Jadi untungnya nggak cuma dari kitanya aja, pelaku maksudnya di musisinya aja, tapi orang yang memang melibatkan musisi pun, misalnya kayak brand-brand dan segala macam pun ikut mencari cara bagaimana tetap menghibur, bagaimana tetap memberikan hiburan-hiburan dengan cara yang sekarang gitu. Jadi sebenarnya keganggu, tapi kita justru ditantang untuk beradaptasi. Ternyata bisa kok gitu. Ternyata bisa. Kalau dibilang ganggu banget beneran. Seharusnya Smash juga lagi jalan banget. Ya itu yang sangat disayangkan sih, maksudnya dengan adanya single kemarin Jadi Milikku dengan Om Leo setelah Synchronize dan segala macam, responnya membaik
sangat baik dan senang gitu. Yang terpenting adalah energi anak-anak Smashnya enak lagi gitu. Udah enak banget, dan apalagi Morgan pun udah lebih apa ya, lebih santai gitu beradaptasi sama kita gitu. Jadi itu yang sangat disayangin sih. Sebenarnya jadi, untuk area Smash ya. Iya. Untuk masalah Bisma personal sendiri, solonya tadi kan kita udah tahu nih, sebenarnya yang akan jadi seru adalah ngomongin tentang cara beradaptasinya seperti apa sih Bisma as a personal ketika harus lagi-lagi tertunda lagi, karena kan setahu orang teh kayak nunda terus ya. menunda dari tahun lalu, tahun ini gitu kan. Iya. Adaptasi macam apa yang sebenarnya dilakukan Bisma gitu terhadap materi dari album Bisma Karisma nanti gitu? Sebenarnya yang paling susah adalah bagaimana cara mengkomunikasikan materi ini ke orang-orang gitu, karena kan memang materinya multitafsir dan mungkin belum banyak orang rasain itu ada di saya gitu, ada di Bisma sendiri gitu, secara musik, secara lirik dan segala macam. Jadi faktor eksternalnya yang akhirnya harus dirubah lagi, yang asalnya saya pengen ngelibatin di mini album ini, di rangkaian mini album ini melibatkan beberapa orang luar gitu. Yang nantilah nggak bisa disebutin karena itu masih mimpi lah, masih purpose hidup saya gitu. Saya pengen kerja sama mereka gitu. Jadi faktor itunya sih yang jadi kebingungan tuh. Iya. Jadi sebenarnya bentuk adaptasi yang tadi lagi-lagi bingung ya. Nah, kalau misalkan dari seorang Bisma ya yang gue kenal nih ya, yang buat nonton di sini gitu kan, selalu ada renungan-renungan yang seru ketika dia harus ditinggalkan sendiri sebenarnya ya, ketika sedang mengasingkan ke sebuah tempat, karena kan Bisma ini adalah salah satu orang yang bisa dikatakan loba gitu, pikiran nanti loba gitu ya, loba bisa. Nah, semenjak pandemi ini ada dan bisa memutuskan untuk untuk mengarantina diri sendiri juga, karena semua bisa dikatakan semua hal yang mau dikerjakan tertunda gitu kan. Renungan macam apa sih Bis yang akhirnya sedang dipikirkan dari sosok personal dan juga profesional gitu? Monggo, ini panjang nih biasanya seru nih. Oke, iya benar. Kita sempat ngobrolin juga ya Guf, bahwa ini mungkin masanya semua manusia untuk merefleksikan lagi diri kita masing-masing, atau berkaca lah gitu bahasa paling mudahnya, bercermin dan mengenal lagi diri kita yang lebih mikro, yang lebih meta gitu, yang lebih meta dari diri kita sendiri seperti apa gitu. Itu yang saya rasain sejauh ini, bahkan karena di rumah aja itu sebelum ada hashtag di rumah aja, saya udah di rumah gitu, udah dua bulan lebih berarti. Jadi kayak fase itu udah dilaluin dan mungkin akan terus dilaluin ya gitu. Kayak misalnya ini perilisan single harus mundur, oh ya memang harus mundur, ya nggak apa-apa gitu, jangan dipaksakan gitu. Kita mengenal arti cukup buat diri kita masing-masing nih, seperti apa, makan kayak gimana, quality time terhadap sesuatu seperti apa gitu. Ada yang banyak yang di fase mengeluh dengan aduh bosen di rumah segala macam gitu. Coba tarik perspektif yang lebih mikro lagi gitu. Kalian senangnya ngapain gitu, dicari tahu gitu. Kita harus mencari tahu diri sendiri, kita maunya apa sih gitu. Dan kita menyiasati pekerjaan dan segala macamnya kayak gimana sih. Misalnya yang tadi, oke, ini sangat mengganggu di proses mini album. Jadi saya misalnya mengakali ada beberapa yang belum take vokal. Jadi saya mengakalinya take vokal di sini. Terus saya kirim ke Lava Pratomo di Jakarta. Jadi prosesnya bener-bener digital banget sih, maksudnya saling ngirim dan segala macam, dan preview kayak gitu-gitu by video call gitu, atau ngirimin materi langsung gitu. Itu yang harus kita adaptasi, sedangkan saya tipikal yang gak pedean sebenarnya lihat kamera kayak gini, kayak aduh gitu, boleh nggak sih ini dibalikin aja gitu, kayak tapi kan nggak bisa baca komen-komen kalian yang lagi nonton kan gitu. Itu sebuah kebingungan. Jadi yang paling seru di sini kan semua udah terbiasa live ya.
live Instagram gitu. Mhm. Saya berusaha banget sih untuk live Instagram kayak gimana gitu, dan sempat ada yang ngomong beberapa gitu kayak Bis kayaknya harus dibiasain deh live Instagram supaya kamu terbiasa gitu. Nggak keserang kepalanya Iya, karena iya, iya, memang iya. jujur pas pertama tuh keserang dan pusing, kayak pengen ke satu ruangan kayak teriak sekencang-kencangnya banget gitu kayak woi ini sakit banget gitu di kepala Iya, iya, karena iya. harus merespon komen dan Mhm. beradaptasi terhadap instrumen dan segala macam teknis yang ada gitu. Mhm. Belum sound dan segala macam lah gitu. Mhm. Semua setting ini diakalin sendiri, pure bener-bener nggak dibantuin gitu, kayak gimana ya enaknya biar nyaman senyaman mungkin, karena nyari nyamannya untuk melihat kamera untuk live Instagram tuh susah banget. Itu yang mungkin sangat Setuju. kerasa banget sih. Setuju ya, apalagi Bisma ini ternyata kalau misalkan orang-orang menilai kayak karena dia sering ada di depan kamera, di layar kaca, di film dan lain-lain, sejujurnya kalau secara personal dia adalah orang yang amat sangat kayak sok aja mana duluan gitu ya. Kayak gue Insecure gitu, insecure insecure ya. banget gitu. Makanya kalau teman-teman sempat ini juga fun fact tambahan nih, makanya kalau teman-teman sempat lihat kalau misalnya di Instagramnya Bisma itu jarang sekali ada foto mukanya yang benar-benar kelihatan muka gitu. Dia selalu Kecuali itu candid ya. kecuali candid atau misalkan sponsorship kali ya. Kalau sponsorship nggak apa-apa ya. Itu Iya, itu waktu kita bikin editorial juga kan kayak ke bener Sikat juga banget ya. kayak boleh nggak sih gitu nggak lihat kamera atau gimana lah caranya gitu supaya Iya ya. saya merasa pede dan tidak merasa ada lensa di depan gitu. Tapi kalau sekarang mana ngebalikin kamera dan adalah shootnya adalah tembok, sejujurnya orang pribadi sudah bosan ngobrol sama tembok tiap hari. Oh, Karena kirain karena kirain kangen gitu. enggak udah Boleh loh bosan karena tuh. memang jangan dong, jangan Bisma, jangan dong. Karena sejujurnya ngomongin tentang apa ya, ngomongin tentang perenungan yang sedang dihadapi atau misalnya hal yang banyak lagi kita hadapin sekarang beradaptasi dengan yang ada gitu kan. Sekarang kan tadi kita bahas sedikit juga kalau orang lebih senang menyebutnya adalah ketika kita dipertemukan sama diri kita yang seada-adanya gitu. Yang benar-benar tahapannya adalah ketika kita bangun bercermin terus kayak maneh deui gitu kan, kayak Ya udah gitu. sempat bosen sama diri sendiri. Tapi ini kan sebenarnya hal yang akhirnya sering dilakukan untuk seorang seniman seperti Bisma ya Bis ya. Tapi ujung-ujungnya kayak how to deal with kebosanan ini sih sebenarnya kalau Bisma, selain kayak mencari apa sih sebenarnya ditemukan ketika proses pencarian ini teh gitu selama kurang lebih pandemi yang gak kemana-mana ini. Karena seneng sama hal baru dari kecil ya, maksudnya ya dari breakdance tiba-tiba ke dancer, terus tiba-tiba ke main band juga dengan genre macam-macam, tiba-tiba smash lah apa, dengerin musik pun beda-beda. Jadi di fase sekarang kita bebas memilih apa yang kita mau, tapi nanti kita saring nih gitu, yang mana yang kiranya benar-benar kita butuhkan kemauan ini. Karena kan nggak semua yang kita mau itu yang kita butuhkan kan. Nah itu tuh gitu. Rasa cukup itu tuh yang harus kita rem, dan itu yang lagi orang proses banget sih gitu. Kayak sekarang nonton YouTube tuh kerjanya lihat barang-barang alat-alat kuriak gitu. Ya beneran kayak pengen beli nih ini buat bikin kayu sendiri gitu, kayak gimana sih gitu ngefurnis tuh gimana sih bikin pahatan yang benar gitu, kayak pengen ngedekor rumah sendiri. Jadi kayak ini pasti fungsi sih gitu untuk seorang bapak, untuk seorang suami gitu, di saat rumah ada apa-apa kan kita bisa ngurus lah gitu. Itulah gitu, itu juga kayak yang lagi dilakuin. Terus apa ya, kayak kenapa seneng ngerouting dan drum juga sampai ke micingnya drum tuh kayak gimana sih. Jadi saat nanti go show di produksi rangkaian mini album ini, ya saya juga udah mengerti, nggak hanya ini kenapa kok nggak enak, karena itu pernah orang rasain selama bertahun-tahun di Smash, kayak selalu hanya ibaratnya mengeluh, ini vokal kenapa ya nggak enak, ini kenapa monitor gini, ini kenapa. Kan kalau kita tahu, kita bisa menghargai pekerjaan orang-orang yang ada di lingkungan kita semuanya gitu. Itu yang akhirnya ternyata seru juga ya jadi mereka gitu. Ternyata justru kita bisa saling membantu gitu loh. Ini saya nyamannya di telinga saya seperti ini gitu. Mereka bisa adaptasi dengan telinga saya gitu. Karena kan itu yang penting kan gitu. Lumayan ribet tapi
saya senang dengan keribetan-keribetan. Dan ketika ribet gini tuh untungnya dikasih waktu untuk ribet-ribetan ya sebenarnya, apalagi Iya, waktu iya, iya. kayak gini jadinya makin mendalami sebenarnya. Mau ribet atau enggak kan Mm-mm. pilihannya itu gitu. Kayak mau menghabiskan waktu untuk eksekusi atau menghabiskan Mm. waktu untuk cari input gitu. Maksudnya menyerap informasi itu yang harus direm juga, kayak alasannya nonton YouTube kayak buat informasi gitu atau nonton Netflix gitu buat informasi. Itu yang saya lakuin gitu. Cuman kan nggak kalau nggak akan mungkin kepake kalau nggak dilakuin gitu. Itu yang harus kita garis bawahin. Boleh banyak inspirasi atau input, jangan lupa coba bikin outputnya atau dilakukan gitu. Iya sih, itu setuju juga ya. Banyak sekarang orang yang terinspirasi, jadinya cuman kayak penuh di dalam aja tanpa akhirnya ngeluarin output yang seharusnya dilakukan sebenarnya gitu ya. Dan Bis, lagi-lagi juga yang menarik adalah kalau misalnya ngomongin dari ranah musisi nih, seorang Bisma ya, kan banyak banget nih sebenarnya artis-artis mau itu di luar negeri atau di dalam negeri yang akhirnya mengeluarkan karya yang bukan seadanya ya, tapi mungkin dia sudah menyiapkan dan kadang juga karya-karya kayak lagu-lagunya itu tercipta gara-gara ada pandemi seperti ini gitu kan. Maksudnya pilihan Bisma akhirnya menunda tuh kenapa ya Bis ya gitu. Padahal sebenarnya banyak banget yang bisa, maksudnya kalau dari kacamatanya bisa juga nih kayak oh gue pengen menghibur orang juga nih di kala pandemi dengan lagu baru Bisma menemani gitu-gitu, gimana tuh? Pertimbangannya? Pertimbangannya karena yang tadi dibilang faktor promosi atau market ya itulah, melibatkan faktor eksternal atau banyak orang yang berarti nggak bisa dong gitu. Jadi itu yang harus diakalin. Sementara musiknya sih udah ada gitu dan memang cukup relevan di keadaan sekarang gitu. Fase sekarang tuh fase seperti apa. Jadi yang single pertama tuh emang masih inline karena untungnya yang saya tulis itu multitafsir gitu. Jadi silahkan kalian tafsirkan sendiri gitu. Itu yang menarik dari cara berkesenian yang sejauh ini saya jalanin gitu. Ketika materi karya itu tidak langsung to the point, itu akan menjadi menarik untuk diperbincangkan, untuk diobrolin gitu. Si karyanya itu sendiri, kebayang gak sih? Kayak lihat lukisan gitu, 10 menit, kamu dapat apa di bayangan kamu gitu. Di saya pasti beda gitu. Ya itu kan yang seru kan gitu. Itu yang mungkin orang coba kasih di materi single pertama sampai ke mini album nanti untuk yang mendengarkan Bisma yang sekarang tuh kayak gimana sih gitu. Iya. Ya, bukan yang to the point kayak Smash gitu. Ya, karena bisa jadi sebenarnya karya seni itu bisa menjadi medium titik temu orang ya, maksudnya titik temu siapa dengan diri sendiri. Ya, setuju karena apalagi ketika kita bisa bukan ngetes ya, kita bisa tahu cara seseorang menginterpretasikan sesuatu terhadap sebuah karya seni. Itulah maksudnya kalau ada yang lagi PDKT ini ya, jadi kayak ajak aja tuh PDKT kayak ke Arjo nonton film gitu ya. Jadi kita bisa tahu tuh maksudnya apakah orang ini bukan ngomong into nggak gitu. Iya, into nggak ya gitu. Iya, dan kita tahu cara berpikir mereka dan lain-lain gitu kan. Nah, sampai sekarang nggak boleh dikasih tahu ya judulnya apa, Bis? belum bisa. Tapi itu kenapa dilakuin? Karena saya tahu mayoritas yang pernah hidup bareng sama saya dalam artian mengikuti saya 10 tahun itu mereka yang biasa dikasih disuapin gitu. Ini tuh gini loh gitu. Karena dari masih kecil sekarang udah mulai kuliah. Nah, mudah-mudahan di fase mereka udah kuliah kerja gitu, mereka juga bisa nggak perlu disuapin gitu. Kalian coba pahamin aja sendiri gitu. Kayak misalnya quotes-quotes yang masih sekarang suka dikeluarin juga udah mulai mereka adaptasi gitu dengan kebingungan itu. Mereka udah terbiasa ya memang saya begini gitu, dan ketika nemu mereka pasti akan nemu dengan perspektif mereka sendiri gitu. Iya. Itu yang mudah-mudahan cepat diadaptasikan ya gitu sama mereka juga gitu. Itu yang saya harap sih gitu. Bukan kayak ini ngomong apa sih Bis gitu. Iya coba kalau saya ngomong apa coba pahamin lagi pelan-pelan, mungkin 10 kali, mungkin 2 kali, mungkin 100 kali gitu, nggak ada yang tahu. Tapi kemisteriusan itu tuh adalah keseruan dari pengkaryaan menurut saya. Kemisteriusan itu adalah yang menarik dari sebuah karya.
Karena Kenapa harus manusia misterius? itu karena manusia itu tipikal orang yang selalu bertanya. Ya. Dan saya sangat selalu menanyakan apapun hal yang terbesit gitu di kepala saya. Ini kenapa gini ya gitu. Ini kenapa, meskipun logis, mencari logis atau enggak gitu. Bukan nggak penting lah gitu logis atau enggaknya, tapi kenapa ya saya selalu menanyakan, kayak misalnya bukan mengkutip, ada satu film yang ngomong bahwa mencari Tuhan itu agama, menemukan Tuhan itu berita. Ya, Nah, ya. itu tuh, nah seperti itulah gitu. Ya. Manusia tuh akan terus begitu gitu. Karena iya sih, kalau setuju sih ketika misalkan ngomongin terutama maksudnya ketika ngobrol sama Bisma secara personal, dia adalah sosok yang tidak gampang menerima sebuah kesetelan gitu, ke sebuah yang ada nyamanan gitu. Bener tadi, nggak peduli itu make sense atau enggak, logis atau enggak, tapi yang jelas mungkin yang dibutuhkan dari Bisma adalah alasan mungkin kenapa hal itu dilakukan dan alasan kenapa hal itu bisa terjadi dan ada sebenarnya. Itulah makanya kalau temenan sama Bisma kadang suka pusing gitu kan ya. Iya, dari obrolan aja kan kayak bentar nih, Bisma maksudnya apa sih gitu. Karena memang saya jujur nggak pandai meluapkan secara verbal gitu apa yang ada di isi kepala saya, antara takut salah atau mencoba meredam bahasa-bahasa yang sulit diserap gitu sama orang, karena ya itu tadi hobi baca KBBI gitu. Nah itu bingung ya, kan, Bis, boleh nggak sih gitu, kayak apa sih gitu, kayak yang lagi di develop juga kan, kayak jumbuh tuh apa sih gitu. Iya. Nggak ada yang tahu kenapa harus keluar kata jumbuh gitu ya. Coba deh gitu, kita dari Indonesia, yuk kita coba dalemin lagi pemaknaan setiap kata sedikit gitu. Itu tuh punya makna yang emang cukup dalam gitu. Makna secara literal dan juga secara personal. Perenjana buat Bisma apa sih? Wah, itu gambling sih, merubah nama, mendewasakan lah. Iya, mendewasakan nama, ibaratnya bukan fanbase ya, fanbase lah gitu. Karena Bismaniacs itu juga berawal dari mereka yang buat sendiri, jadi ya udah deh gitu. Dan kenapa jadi Perenjana? Saya mikir kayak ini, misalnya 5 tahun ke depan mereka udah menikah, saya juga udah umur berapa gitu, kayak kebayang masih ada embel-embel nama saya gitu di kehidupan mereka. Emang mereka percaya diri ya, emang mereka nyaman ya gitu, kenapa harus ada nama saya gitu di kehidupan mereka, kenapa nggak mereka dengan diri mereka yang sama jaraknya gitu antara saya dengan mereka. Jadi Perenjana tuh kayak sebenarnya nggak boleh per gitu, nggak boleh ada kata imbuhan pe gitu di Renjana tuh, cuman kayak ada main-main katanya gitu. Saya juga sharing sama Bayu gimana nih gitu kalau Perenjana segala macam. Renjana kan memiliki makna, yaitu rasa atau ya perasaan yang sangat kuat gitu, yang mendalam gitu, yang sungguh-sungguh gitu. Jadi kebayang kalau mereka sudah punya suami, udah punya anak gitu, rasanya masih fit in deh gitu. Apalagi misalnya sampai nenek-nenek gitu, nggak ada yang tahu ya. Mereka, iya dulu nenek tuh Perenjana, kan itu sebuah kata yang kayak apa itu gitu, bukan to the point, itu Bisma banget gitu. Enggak, Perenjana tuh maknanya itu tuh gitu. Kita selalu merasakan hal-hal dengan sungguh-sungguh gitu, diserap gitu. Bukan cuma di permukaan, ini bola, oke, isi bola tuh apa gitu, ada angin, ada isi apa lagi nih lapisannya nih gitu. Kita paham akan hal itu gitu. Lebih ke situ sih kenapa berubah. Jadi sebenarnya ini Renjana ini sebenarnya bukan semata-mata hanya kayak nyomot di KBBI gitu aja ya, tapi justru dimaknai banget sama Bisma, dan juga mudah-mudahan mereka sekarang fanbase-nya Bisma juga bisa memaknai kata-kata tersebut ya ke depannya gitu ya. Iya, karena memang melewati proses perjalanan hidup sendiri gitu, kayak proses perjalanan spiritual dan segala macam lah gitu. Kayaknya ini kata yang sangat tepat deh untuk menggiring purpose hidup saya di berkesenian gitu. Kayak kita bakal inline nih gitu dengan Perenjana gitu. Lebih ke situ sih. Iya, seru banget ya kalau misalnya ngobrolin hal ini.
Tapi Iya. mungkin sekarang kan banyak sekali ya teman-teman yang sekarang sedang struggling juga ya dengan kondisi seperti ini gitu kan. Dari teman-teman musisi, dari teman-teman ya bisnis lain dan lain-lainnya gitu kan. Ketika sebenarnya uh, apa ya pekerjaan atau misalkan hal yang sedang Bisma lakukan sekarang, tadi kan kita udah ngomongnya semengganggu itu sebenarnya ke diri Bisma sendiri gitu kan. Nah, dan Bisma sudah tahu gitu cara mengantisipasi ya, kayak nekelnya tahu gitu, cara tacklingnya tahu, Cycle. nekelnya tahu gitu. Nah, kalau Bisma sendiri boleh berpesan nih kepada teman-teman yang sekarang sedang mengalami kesulitan dalam berimprovisasi dan beradaptasi dengan situasi yang ada sekarang gitu. Apa sih kalau boleh tahu Bisma yang mau disampaikan kepada mereka gitu pesannya? Selamat mencari tahu arti cukup. Selamat mencari tahu sehat yang sesungguhnya. Ya berlayar aja lah. Karena memang ini ombaknya nggak gampang gitu. Tapi dengan terpaksa, kita akan dipaksa. Supaya kita terbiasa dan jadi luar biasa, itu yang paling penting sih. Tepuk tangan kalian ada di sini, Goofy boleh tepuk tangan. Ya, ya. Karena lagi-lagi semua ini buat kita menjadi biasa, maksudnya menjadi biasa dengan adaptasi yang kita lakukan sekarang dan semuanya mudah-mudahan tetap baik-baik saja gitu ya. Bisma, hatur nuhun banget. Sama-sama. Ada yang mau udah nih. Seru nih. Nggak kerasa ya. Baru mulai panas padahal. Jangan itu mah takutnya ntar bisa sampai sahur serialnya ya. Oh iya benar ya. One last thing Bis yang mau disampaikan ke teman-teman lain, ada nggak yang lagi nonton mungkin sekarang rencana? Terima kasih yang sudah nonton. Semoga obrolan-obrolan ini bisa diserap sama kalian. Nanti juga bakal ada tayangan ulangnya kan ya. Betul. Di serial. Kalau yang masih penasaran dan belum paham ini ngebahas apa sih gitu, ya silahkan nanti kunjungin lagi di serial. Silahkan follow serial. Karena konten-kontennya juga seru banget gitu. Ini teman-teman dari Bandung yang cukup sangat kreatif dan punya hati yang besar gitu. Sehat-sehat dan salam buat keluarga atau orang-orang yang ada di rumah kalian ya. Benar-benar salam dari saya. Amin. Dan Bisma juga terima kasih udah ngobrol-ngobrol di kesempatan di serial episode 7 kali ini. Dan Bis, salam juga buat Mama, Papa, Kak Ega, siap semuanya. Siap. Si telepon yang di depan itu. Si Odot. Beruk. Pokoknya salam buat semua. Semoga kita cepat jumpa ya Bis ya. Ya. Semoga iya cepat dong. Jumpa. Selila rekan apa jadi ya. Cina. Iya. Bentar, ini dulu screen capture dulu. Screen capture, oke. Bentar, gimana ya sayang? Ini ada cahaya, bentar. Aduh susah. Nggak apa-apa lagi nih. 1, 2. Alright. Oke, Bis, buat ya. nanti deh Bos. Iya, sama-sama Goofy. Terima kasih buat tim serial. Sehat-sehat juga. Thank you juga ya. Nuhun. Assalamualaikum. Dadah. Bye-bye. Waalaikumsalam. Dadah. Dah.